Halo, apa kabar semua sahabat Bang BM dimanapun Anda berada. Hari ini saya silaturahmi datang ngobrol-ngobrol dalam acara podcast bersama salah satu sahabat saya yang kalau di sosial media dikenal juga sebagai seorang penulis yang handal. Boleh dikatakan juga budayawannya Kapuas Hulu. Tapi hari ini saya tidak ngobrol dengan beliau sebagai kapasitas beliau sebagai seorang penulis atau budayawan. Tapi hari ini saya ngobrol-ngobrol dengan beliau dengan kapasitas beliau sebagai seorang wirausahawan. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ini dia Aba Taufikson. Kalau di Facebook Aba Kian Julakian. Aikian. Yang jelas sama Kian juga. Kita akan ngobrol santai ya, sahabat Bang BM sekalian. Aba Taufikson ini kalau di Putus Ibau ini sudah dikenal dengan berbagai macam kemampuan beliau, karena memang terkenal dengan orang yang kreatif. Dulu pernah saya dengar waktu saya masih ya SMA lah kali bah, topik kakao ya. Betul ya? Topik kakao. Itu karena waktu itu Aba mampu membudidayakan burung cucak rawa ya. Yang nama ulunya kakao. Kakao kalau nama ulu ya. Itu dari telur ya. Dibudidayakan Dibudidayakan dari sepasang sampai dia bisa bertelur, sampai bisa bertelur, sampai dewasa. kemudian dipasangkan lagi, dicari pasangan untuk ditambahkan lagi sampai saya waktu itu menjodohkan 33 ekor. Dan berhasil. Tidak semua berhasil dan tidak gampang. Tapi ada yang berhasil kan? Ada berhasil, saya ketemu kalau tidak salah 5 pasang. Nah, dan itu salah dan yang satu aktif 2 pasang. Aktif sampai 6 tahun 2 pasang. Nah, dan itu kemudian dapat gelar topik kakao. Nah, ini bisa. Insya Allah lah kalau tentang Abah ini khususnya orang Kapuas Hulu, apalagi dia jongkong dari muda yang beliau udah jadi orang kreatif. Maka tadi saya ngobrol sama beliau, seandainya kita ini masih muda ya bah, waduh zaman sekarang ini banyak hal yang bisa. Topik Halilintar. bukan. Kalau itu Hatta Halilintar, ini topik petir. Atau topik pangkal. Ada Pak Saleh. Ada Pak Saleh pangkal ya. Baik pemirsa, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang budidaya jangkrik. Karena topik ini beliau sudah melakoni budidaya jangkrik ini lumayan, tentu udah suka duka. Nah kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Topik dulu. Bang Topik, ini Abah ya. Nanti Pak Topik panggil saya Bang BM ya. Bah, kalau cerita budidaya jangkrik ini awalnya mau terjun ke usaha ini, itu inspirasinya dari mana tuh, Bah? Dulu saya banyak ini, saya dulu banyak bacaan. Kalau waktu saya kakao itu sejak awal, saya itu punya bacaan majalah Kobus dan majalah-majalah lain yang berkenaan dengan burung. Kalau Pontianak sekalipun itu koran bekas saya beli, itu di Menara biasa saya beli. Jadi selalu banyak membaca, dari sekian banyak membaca, lalu dapatlah inspirasi bahwa cucak rawa itu bisa diternakan. Sedang sebelum itu kan kami mencari telur puas, ditangkap, dijual dari 25.000 sampai 100.000 satu ekor cucak rawa itu. Cucak rawa. Dan terakhir sampai dah dengan harga terakhir saya jual 7 juta sepasang. 6 tahun. Tahun berapa itu, Bah? Tahun 1990 apa lupa ya. Pokoknya yang terakhir saya tahun 2014 terakhir. Jadi cukup lama awal untuk menggeluti tentang burung-burung itu. Lama. Sudah cukup lama. Jadi saya pernah menjodohkan dari 33 ekor kakao. Waktu itu kakao menurut bacaan-bacaan di itu burung itu kan perlu jangkrik. Waktu itu pernah saya usahakan jangkrik, dipesan dari Pontianak seharga 50.000. Kemudian saya tanam. Cuma karena tidak dengan ilmu, hanya beli buku-buku
lalu ketemu masalah enggak tahu penyelesaian masalah. Jadi cerita jangkrik hari ini nih ada sejarahnya. Sejarah dari masa lalu. Ya, munculnya usaha jangkrik ini berkaitan dengan kisah-kisah Kakaunya. usaha yang masa lalu itu. Dulu kalau di belakang ini gudangnya itu bukan apa, burung murai. Murai ya. Nah, ketika waktu itu ditangkap murai, kalau dalam keadaan sudah menjadi induk, murai itu akan mati. Kenapa? Karena tidak dikasih makan protein yang banyak seperti diantaranya jangkrik. Kalau kita dulu itu bilang tuh buntang atau ulat Iya. atau ikan. Nah, kita tidak bisa memenuhi atas dasar keinginan untuk memenuhi protein jangkrik. Jadi protein burung yang saya tangkap tadi, saya belajar pelihara jangkrik, tapi dari bacaan saja. Kalau sekarang kan ada YouTube, ada grup di Facebook. Jadi semua itu ada ilmu di sini. Tergantung kita ngolah Jadi cari informasi, cari inspirasi di zaman ini jauh lebih mudah dibanding zaman dulu ya, Kalau Pak. zaman sekarang kita tuh bodoh Keterlaluan. Pemalas juga keterlaluan. Ya, Pak. Jadi cerita jangkrik ini ada hubungan dengan usaha dulu. Jadi semenjak sekarang ini apa enggak pernah lagi kah budidaya burung atau masih ada enggak pelihara burung? Ada burung cuma untuk hiburan ya. Mukai batu. Itu kalau boleh tahu berapa tahun tuh Bang geluti tentang burung dulu? Burung dari tahun 92 sampai tahun 2012 yang pernah jadi ketua umum burung Kosulu. Iya, burung bekicau tuh ya. Burung bekicau. Jadi sekarang masih enggak di komunitas itu, Bang? Saya enggak. Tapi masih ada komunitas itu kan? Ada komunitas rutin mereka setiap minggu ada. Dan saya dah cukup pelihara di rumah ya untuk didengar. Nah, kita ke tentang usaha yang sekarang nih Abah geluti tentang jangkrik ini. Jadi ceritanya berawal dari kesulitan dulu cari pakan untuk burung, terus pernah bertanam, tetapi hanya dengan bermodalkan teori di 2-3 lembar buku, 2-3 lembar buku lah. Pernah praktik dulu? Praktik. Gagal sama sekali. Tidak tahu teknis yang sebenar-benar. Ketika menemu masalah tak bisa ditemukan. Kalau sekarang kan kalau ada masalah tuh kita bisa buka di Google. Oh, ini masalahnya. Walaupun di Google juga bisa juga manipulasi asal-asal di YouTube juga asal membuat konten bisa jadi. Terus kalau sekarang kalau boleh tahu ini supaya pemirsa nih sahabat Bang BM dimanapun berada nih tahu itu kalau boleh mulai Abah topik ini memulai usaha budidaya jangkrik ini itu tahun berapa, Pak? 2 tahun yang lalu. Tahun 2019. Akhir 2019. Akhir 2019. Itu sudah mulai. Ya, mulai. Waktu itu pun ketika bingung apa yang harus saya kerjakan. Saya sempat juga nukang kayu juga. Oh gitu. Nukang rumah walid juga pernah. Iya. Tapi ketika melihat itu tapi kan kalau cerita nukang ini kan udah bicara fisik ya, Pak. Seiringan waktu bertambahnya usia terasa juga ya. Jadi ingin juga cari usaha yang ringan-ringan juga gitu. Sebenarnya saya masih hobi nukang dan diantaranya rumah ini saya nukang. Iya. Ini nukang sendiri. Nukang sendiri ya. Hebat lah. Hebat loh. Siapa nama tadi kakek yang masih gaya. Masih gaya. Menukang sendiri rumahnya. Menukang sendiri gedung-gedung. Jadi pemirsa Abah ini walaupun kelihatan awet muda begini udah kakek-kakek. Sudah berapa cucu, Pak? Cucu 3. Sudah punya cucu 3, tapi masih awet muda, Pak. Nanti saya mau tanya juga nanti apa rahasia bisa awet muda kayak Abah topik ini. Itu mungkin berbayar. Nah, itu berbayar tuh. Itu nanti segmen yang lain lah. Kena banyak minat. Jadi kembali ke cerita memulai usaha tadi itu apa istilahnya itu ada satu kotak gitu ya? Waktu itu saya memang pandai nukang. Itulah kelebihan saya pandai nukang. Jadi dengan modal beberapa lembar kertas saya bisa membuat kotak dengan gaya muka. Coba lihat kotak orang lain. Nanti boleh Bang Ben selipkan di sini. Ya, nanti saya lihat model kotak saya. Udah bahannya kecil, tapi kekuatan pun tidak diragukan. Jadi saya bisa dengan bahan seminimal mungkin masuk bangunan ini. Ini pakai itu loh. Cuma papan mal ya ini. Gelegar ini cuma 8 cm aja. Oh, cuma bukan kayu tebal ini ya? Bukan kayu tebal. Nah, tapi tidak diragukan kekuatannya, Bang. Maka gelar terbaru saya insinyur ekonomi. Bang. Insinyur ekonomi. Itu dapat gelar dari sendiri. Oh gitu. Insinyur ekonomi. Jadi
kotak yang saya buat itu, kotak itu dengan modal sedikit saya bisa buat kotak yang cukup banyak. Iya. Berarti benar-benar insinyur ekonomi lah. Benar. Insinyur pelit. Jadi dari apa nama itu bahan baku untuk perlengkapan budidaya ini semua itu enggak ada yang beli, buat sendiri. Buat sendiri. Tapi sebelumnya saya googling. Iya. Masuk Sudah searching, cari informasi ya. Searching kan. Searching. Saya kira kucing. Iya, Jadi iya. udah cukup ilmu di situ, cukup ilmu apa nama cara membuatnya. Saya membuat lebih unik lagi, lebih mudah, praktis, dan saya praktis dengan ilmu yang didapat dari HP ini tadi. Yang enggak Jadi ilmu yang didapat itu ada istilahnya ATM, Pak. Hmm. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Jadi tidak murni Abah melihat seperti yang di YouTube itu atau di Google seperti itu, pasti Abah modifikasi Betul. kan? Di YouTube itu kadang banyak yang berlebihan. Ada antaranya setelah dijangkrik, saya Tidak cocok, tidak bagus. cara ngangkat telur Hmm. oleh praktik orang di YouTube itu, Iya. itu telur diangkat, lalu kemudian dibersihkan, dari bersih dijemur diangin-anginkan, dipakai tiup. Saya ikut itu. Belakangan nggak pakai tiup, udah langsung aja. Lebih praktis lagi. Memangnya di tanah dia sempat diangin-anginkan, Angin-anginkan, malah dibiarkan dalam pasir. Nah, kita banyak berlebihan dalam satu hal. Banyak Tapi berlebihan. bisa jadi juga karena memang orang itu tidak mau mencoba ilmu baru. Nah, mereka terlalu terlalu menciptakan ilmu. Padahal barang itu sama dengan kekuatan suatu bangunan. Iya. Sebenarnya kekuatannya cukup susah ini kita buat bangunan susah ini kan mubazir. Nah, Iya. sama juga dengan itu. Ngapain kita repot-repot pakai dipasangin segala, Iya. ditunggu Jadi- sekian jam dulu. Ya karena dijual dari sana jual sini, iyalah boleh lah. Jadi tidak efektif, tidak efisien. Ya kita cari yang ringkas. Kita cari yang ringkas, yang praktis, efektif, efisien. Nah, kembali ke cerita budidaya tadi, Pak. Awal-awalnya di akhir tahun 2019 ya. Ya. Itu mengalami kendala-kendala Pak? Budidaya. Malah awal-awal saya enggak punya kendala yang Langsung untung besar. nanti Nanti- cukup ini katanya rahasia pemirsa. Tapi nanti saya korek-korek saya supaya bisa berbagi mungkin dengan banyak orang. Banyak amal kan. Insya Allah awalnya langsung berhasil sebelum ada kendala ini. Cuman ketika itu terlalu repot. Biasanya kotak saya tutup pakai waring ya. Tutup pakai jala waring. Ya betul, cecak tidak masuk. Nah ketika cecak tidak masuk, saya pernah panen sampai satu kotak 20 kilo lebih. Satu kotak Satu kotak bisa panen 20 kilo lebih. panen 20. Sebentar Pak, sebentar. Sebelum kita bicara panen, itu untuk nyari apa nama itu bibitnya itu Bang. Itu Bibit gimana dari tuh? online banyak, dari Facebook bisa, dari Shopee juga banyak Beli ya? beli. Itu kayak apa itu Bang? Itu Telur? lava, Lava? telur yang memanjang lava ya. Hmm. Jadi itu kita peram, ada teorinya di situ. Cuma jangan dipakai semua teori itu. Iya, nah ini sekilas saja. Nah, artinya prosesnya maksudnya kan mulai dari larva. Jadi itu termasuk bagian dari modal usaha kita Modal beli ya. usaha, hanya beli pertama, selepas itu saya membuat telur sendiri. Bukan saya yang telur kan, jangkriknya. Jadi Saya sekarang udah nggak beli lagi. ya bahan kadang-kadang beli juga. Kalau hitung-hitungan, kalau di Kalimantan ini kan masih mahal harga jangkrik daripada harga telur. Ya, jangkrik dijual tukar telur, enggak kerja. Tapi ketika kita merasa nganggur, apa salahnya kita buat? Karena dalam saya pernah praktek nggak salah 11 kilo jangkrik itu bisa menghasilkan 5 kilo. Ya, lebih kurang lah yang harga kalau ditukar jangkriknya. Iya. Tapi kita Jadi untuk saat ini menurut Abah lebih efisien kita beli bibit atau kita yang membudidayakan bibit juga? tergantung sibuk. Oh, Kalau kita gitu, sibuk, ya. Memang nggak repot kan Bang? Enggak repot. Kan kita termasuk golongan orang pemalas. Lembau jaya. Lembau Lembau.com ya. Nama perusahaan tadi. Saya dulu Pak. Terus Pak. Walaupun lembau tapi berjaya. Walaupun lembau tapi berjaya. Lembau jaya. Ya lanjut. Jadi untuk saat ini apa bukan bisa juga kadang membeli, kadang juga buat anda sendiri, ngembangkan sendiri untuk bibitnya nih Pak. Terus kembali kisah awal tadi itu kan otomatis awalnya beli ya. Itu biasa sekali beli itu gimana tuh, pakai kilo, pakai kilo. Saya sekilo biasa 3 hari 2 hari 3 hari sekali lah beli sekilo. 3 hari sekilo. Sebenarnya itu sekilo itu
untuk satu box untuk dibagi lagi. oh, Dia tergantung. Jadi kalau melihat teori di Jawa, sekilo itu bisa menghasilkan 1 kuintal. 1 kuintal 100 kilo. Teori. wih, besar itu 100 kilo tuh, Bang. Itu di Jawa. Kalau di saya 10 kilo aja nangis saya. Berarti yang benar ya, Bang? Walau. Tapi di Jawa benar katanya. Benar katanya. Beberapa orang bilang seperti itu. Nggak tahu lah, karena di sana ada Mbah Marican atau apa. Iya. Tapi di sini dalam praktek saya paling 40 kilo pernah lah. Sekilo dapat 40. Pernah. Itu udah banyak. Itu modal sekilo itu berapa, Bah, belinya? Sekilo sampai sini 300-an ribu. 300.000 ya. Itu dijamin hidup semua, Pak? Kata yang jual sih, kecap nomor 1. Menetas 99%. Siapa yang hitung? Beli di Jawa ya? Tapi soal netas itu hanya jualan biasa lah. Yang namanya jualan kan barang itu pasti bagus semua. Bom mutu tinggi, kualitas bagus. Ya, nama orang jualan. Tapi beli aja. Kalau untuk kapasitas, ya kan dalam kotak ya, Pak ya? Itu ada standarnya nggak, Pak? Ukuran kotak gitu. Ada ukuran 1 telepon itu. Kalau di Jawa itu diisi 3 on sampai 4 on. Anakannya itu, apa nama larvanya? Larva. Masih telurnya. Kalau banyaknya 2,5 ton. Jadi sekilo bisa dibagi 4 kotak. Tapi kalau saya kadang kasih setengah kilo, kadang memanen sendiri kan, terus saya ngambil telurnya sendiri. Pun hasil itu sama juga, saya juga. Jadi namanya rezeki tidak akan tertukar. Makanya kalau seperti ini ada sebagian orang bilang jangan cerita orang, jangan didengar. Tapi kita membaca ya, menginspirasi. Artinya usaha itu sebagai ilmu ya. Sebagai ilmu, toh rezeki ada Tuhan yang ada, anda akan tahu tukar. Gedung besar ini bisa aja sewaktu-waktu saya umrah misalkan. Amin. Yang ngetik amin. Kalau umrah insya Allah ya kita ini akan. saya tinggal. Tapi kalau doa minta begini lagi itu nanti saya konsultasi dulu. Jadi kalau pas saya ninggalkan ini mungkin 2-3 bulan saya libur. Nah rezeki orang lain. Nah, jadi nggak bisa kita, rezeki itu tidak bisa dirumus seperti matematika. Kan misalkan kemarin saya berpenghasilan sekian sebulan, 2 bulan depan akan punya target sama. Terus ini, Bang, kalau mau tanya, dia pakai periode enggak? Misal dari kita mulai dari larva ini sampai dia usia panen nanti ini, maksud saya berapa lama itu, Bang? Rata-rata 40 sampai 45 hari. 45 hari. 45 hari. 40 hari lah yang pas. Pasti sudah bisa panen. Bisa panen. Nah, terus masalah pakannya, Bang. Pakannya rumit enggak, Bang? Jangkriknya. Jangkrik itu semua dimakan. Sandalnya dimakan. Kalau pakan itu, pakan itu apapun, kecuali daun puhui pernah saya coba enggak dimakan. Jadi kalau soal pakan enggak susah? Enggak susah. Apapun, rumput hasil tempat lempar aja dimakan. Allah. Tetapi jangkriknya kosong. Artinya kurus kering. Maka hidup tapi kurus ya. Dia perlu protein sekian persen. Ya, semua tumbuhan kan punya protein, tapi kan persentasenya terlalu kecil. Maka pernah saya dulu memperkenalkan azola dengan protein tinggi atau singkong kan cukup tinggi, tapi itu tidak cukup. Maka yang sebaik-baik protein itu yang ada di konsentrat ayam daging. Konsentrat ayam daging. Pakan ayam ya? Pakan ayam. Umpan manuk. Kita lanjut ke cerita tentang jangkrik ini. Tadi kan fase mulai dari larva dia sampai siap dijual itu 45 hari. Jadi 1 kilo selama ini rata-rata real sebenarnya itu bisa menghasilkan berapa tadi, Pak? 10 kilo dewasa. Yang saya sekitar 1 kilo telur bisa menghasilkan rata-rata lah 20 kilo lah. Rata-rata 20 kilo. Tapi udah jauh kalah dari yang di Jawa. Iyalah, yang Jawa tuh pengalaman mereka. Ini saya tanya nih pengalaman real Abah selama budidaya ini. Nah, itu kalau kita bicara modal. Ya, mulai dari larva sampai kemudian dia mau dipasarkan itu untuk 1 kilo tuh kalau boleh tahu habis berapa duit tuh, Bah? Saya modal. Belum pernah hitung yang secara detail, tapi saya nyatat kemarin dari pakai aplikasi, dicatat dari Februari saya nyatat, mau kenal aplikasi itu. Jadi saya catat. Jadi ketika penghasilan saya sekian, lalu pengeluaran sekian, sampai
karung kemasan pun saya masukkan di dalam pengeluaran. Itu nilai 1 kilo itu pernah 29.000, tapi sekarang udah bisa diperkecil, disempitkan lagi dengan sekitar 25.000 ke bawah, 20.000 ke atas. Apa itu? Rupiah. Modal 1 kilo. Modal 1 kilo. 1 kilo di luar telur tadi, dan telur udah masuk, itu diambil rata-rata. Itu umpan tuh. Biaya pakan termasuk biaya karung kemasan. Itu 20.000 rupiah. 20.000 ke atas. Katakanlah 25.000 bisa. Paling maksimal 29.000. Bukan 250.000 kan? 25.000. Sekilo. Bukan sekilo ikan, sekilo yang dijual. Sekilo yang dijual. Sekilo yang dijual. Itu modalnya 20 ribuan. Maksimal 29.000. 29.000-an. Nah, sekilo berapa harganya, Pak? Sekilo insya Allah 100. 100. Berapa persen itu, Pak, keuntungannya? Suruh hitung sendiri ya? Suruh hitung sendiri. Orang ahli matematika semua. 1 kilo harganya 100. Ya. Harga di sini ya? Ya. Nah, itu ongkosnya 20 ribuan. 29.000. 30 ribu katakan begitu ya. Belum termasuk larva. Ya. Sampai di situ aja ya. Nah, nggak usah dibongkar semua ya. Bahaya nanti kalau anak murid tuh lebih tahu dari guru. Biar berkembang. Itu. Jangkrik itu enak dimakan loh. Nah itu. Crispy. Nanti kita selesai kita gorengnya itu. Wajib makan. Mantap ya. Benar-benar. Itu gizinya tinggi ya. Kalau itu pasaran jadi lebih luas lagi. Sekarang kan pasaran hanya untuk nah nanti cerita itu nanti ada segmennya. Oke, lanjut Pak. Jadi udah ada seperti itu pemirsa, gambarannya tentang keuntungan. Ini udah mulai terungkap misteri tentang jangkrik. Jadi Abah nih sekarang, kalau dulu ada istilahnya bos jangkrik, kalau sekarang jangkrik bos ya Pak? Atau bos jangkrik? Jangkrik bos ya? Dulu bos jangkrik bos, kalau sekarang bos jangkrik. Nah, zamannya Dono Kasino Indro kan jangkrik bos. Kalau sekarang bos jangkrik. Oke Pak. Terus ini Pak, dalam usaha ini kan pasti ada kendala. Tidak ada di dunia ini yang usaha yang tidak ada kendala. Kalau di dunia jangkrik, ini Pak, mungkin bisa ngasih bocoran kepada anak muda khususnya ke Pos Hulu. Apa sih yang paling menjadi pantangan dalam budidaya jangkrik ini supaya kita meminimalisir kegagalan? Bisa dibagi Pak? Saya belakangan agak bingung. Kalau dulu saya 1 kotak di atas 10 kilo, pernah sampai 20 kilo lebih. Sekarang kok jadi rata-rata 5 kilo 1 kotak. Sudah berapa lama kondisi begitu? Itu kondisi udah 3 bulan. Gitu. Makanya rezeki itu tidak bisa dihitung pakai matematika. Padahal perlakuan sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Di antara kegagalan yang diduga, terdeteksi, saya duga adalah kadal dan cecak. Serangan kadal dengan cecak. Tidak tahu juga kalau ada laba-laba atau tikus. Saya berusaha nanya teman-teman di Jawa, jawaban ngambang. Paling-paling jawaban yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kayak hadis ya. Tapi dulu emang nggak ada yang hama itu. Tapi awal-awal belum banyak itu, yang laba-laba belum banyak. Saya nggak tahu kalau laba-laba salah satu pengganggu, nggak tahu. Lalu tikus juga diduga tikus. Tapi yang paling dominan 2, kadal dengan cecak. Yang paling saya mau ngomong yang nggak bagus untuk si kadal itu, bukan kadal gurun. Jadi kadal itu kalau udah masuk dia nggak bisa keluar. Kalau mau ditangkap mau bongkar dulu. Nah kalau udah hidup di situ 2 ekor, udah. Itu pernah panen 1 kilo lebih. Bukan panen jangkrik, panen kadal. Panen jangkrik ya. Nah kalau padalnya kadal udah gendut, kadal udah jadi gendut. Nah itu kadal, diduga kadal dan cecak. Jadi antisipasi saya pasang lem. Pun lagi banyak cecak, cuma cecak udah liar. Jadi sekarang kalau melihat cecak di dinding itu, di rumah orang pun rasa-rasa mau tangkap. Masih ada, padahal udah rasa-rasa steril. Pernah dalam 1 kotak saya pasang itu dapat belasan ekor. Kadal? Enggak, cecak. Cecak ya? Yang kadal susah ditangkap di bawah misalnya. Dan cara kerjanya
Jadi kalau bicara tentang bisnis budidaya jangkrik ini Pak, kira-kira menurut Abah bisa nyampaikan kepada pemirsa nih, sahabat Bang BM dimanapun berada, ini masih prospek atau bagaimana nih Pak bisnis ini ke depan? Kayak jangkrik udah jadi pilihan salah satu bagian dari peternakan. Artinya seperti ayam, sampai kapanpun tetap dibutuhkan orang. Cuma kalau semua beternak jangkrik, Ya, pasti akan seperti ayam juga lah. Akan seperti ayam juga. Akan Akan ada seperti standar puri. harga seperti di Jawa. Di Jawa cuma 25.000. Kalau dengan kos yang saya keluarkan tadi 29.000, Ya. itu berarti untungnya minus 4.000. Tapi kalau jangkrik crispy itu udah menjadi makanan khas, wih, Nah, itu gila-gilaan lagi tuh Bang. itu sebenarnya Prospeknya. jangkrik itu protein tinggi. Ya. Jujur, saya bukan kena iklan. Dari waktu kecil dulu kami di ladang kami nangkap belalang, buntak. Iya, buntak. Dah, lalu dibakar, dimakan, enak. Apakah karena saya memang jenis rakus atau karena memang anak ladang? Bukan jenis. Tapi karnivora. jangkrik juga omnivora. Omnivora. Dan Om Edi, hai Om Edi. Jadi jangkrik juga sekali digoreng crispy enak. Nanti Bang Bacok saya kasih jangkrik goreng. Dan proteinnya pun tinggi ya? Protein tinggi. Katanya tuh dengar-dengar jangkrik itu bagus untuk vitalitas pria juga. Iya betul. Itu kalau iklannya kayak gitu pasti ramai nanti Pak. Betul. Yang Jangkrik vitalitas. vitalitas. Ya? Lihat si Jojon, makan jangkrik Jojon. Om Edi juga makan jangkrik. Makin vital ya? Vital. Oh kan? Awang, Wang Sen, itu sepupu saya. Gitu. Makin vitalitas. Udah ganteng makan jangkrik juga. Waduh. Saya tulis makan itu sepupu saya. Luar biasa. Oke Bang, saya kira memang banyak hal yang bisa kita gali, tapi tidak usah semua dulu biar penasaran nih. Biar berkembang. Para sahabat Bang BM dimanapun berada nih Bang. Sebelum kita tutup Ampok Kisah podcast kita ini, saya mau minta Abang ngasih motivasi lah, semangat kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ini juga ada yang lagi galau Bang. Rata-rata selesai kuliah kan bingung mau kerja apa di zaman yang kayak begini. Padahal begitu banyak peluang usaha. Nah, salah satunya ini adalah budidaya jangkrik bisa jadi pilihan. Saya mohon Abang ngasih semangat, motivasi kepada anak muda sebagai pesan-pesan di penutup dari pembicaraan kita. Silakan Pak. Assalamualaikum anak muda sekampus dulu yang gantengnya hampir menyamai Al-Baghdad. Hampir menyamai. Jadi yang namanya pekerjaan apapun, terlalu banyak pekerjaan yang menunggu kita. Di antara selain jangkrik itu sudah saya lakukan. Boleh sekalian ikut, tidak apa-apa. Rezeki tidak akan tertukar. Nah, lain kesempatan juga. Kalau di Hulu ini saya pernah bawa dari Pontianak baklok namanya, baklok jamur. Digantung aja dibasah, itu udah jadi jamur kulak. Kata kita jamur tiram tuh ya. Jamur tiram. Itu bisa dikali salah satu prospek lagi. Dan apapun usaha sekarang terlalu banyak ilmu di dalam benda ini. Di dalam benda ini. Banyak yang kita kerjakan. Anggur juga. Tapi karena saya udah tua dan terlalu banyak usaha. Udah selalu banyak Mau usaha. fokus ya, ide hanya bisa bagi pada kalian. Coba, jangan selalu melangit, jangan berpikir mau jadi YouTuber, nanti jadi Bacok Halilintar yang membumi. Apa yang ada di tanah air kita? Orang di Jawa yang punya tanah kaya-kaya, di kita coba lihat di sana. Masih banyak. Tanah orang betul. Tanah orang. Bisa dipinjam. Lain kali tambah. Oke. Baik, Abah Taufik Son, banyak sebenarnya nih hal yang mau kita gali dari sosok Abah ini, karena itu tadi di awal tadi saya cerita beliau ini serba bisa, ya, orang-orang langka lah yang mungkin kalau istilah guyonnya ini yang harus dilestarikan. Tapi insya Allah di lain kesempatan kita akan gali lagi motivasi, inspirasi dari Abah Taufik Son. Saya mohon maaf kalau dalam pembicaraan kami mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, nama juga Ampok Kisah. Untuk ya Pak. Diperkenankan. Ya, insya Allah dalam kesempatan kita akan ketemu. Pak, sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan Abah selalu sehat. Amin. Banyak rezeki, Amin. berlimpah keberkahan. Amin. Insya Allah. Demikian sahabat MMM, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.